Mbak, itu penipuan. Kalau kamu takut dilaporin FBI sama penipu itu, kamu takut dipenjarain, yaudah aku aja yang dipenjara, nggak apa-apa. Nah, halo teman-teman semuanya. Nah, itu tadi kemarin tuh ada salah satu Mbak PMI, dia udah di Indonesia ya, udah di tempatnya itu di Banyuwangi. Dia dapat kiriman, ngakunya dari Korea. Dia kenal itu ya dari media sosial, kemudian menawarkan cinta. Kemudian setelah itu mbaknya dikasih ini ya, mau ditransferin uang ini. Nah, ceritanya tuh seperti ini. Saya screenshot, saya taruh di sini ya. Nah, awalnya dia gini, "Selamat malam Kak, mau sharing kasus penipuan online," kata dia. Terus dia langsung cerita ya. Jadi saya baru mengenal seseorang, dia orang Thailand katanya, dan sedang bekerja di Korea 4 hari. Perkenalan, dia mengaku jatuh cinta kepada saya dan dia memberikan hadiah iPhone, tas perhiasan, jam tangan dan uang tunai 10.000 US dollar. Awalnya saya menolak, dia maksa hingga akhirnya saya menerima dan mengirimkan alamat saya. Selang 1 hari barang dikirim, ada yang WhatsApp saya mengaku kurir dan meminta pajak sebesar 2 juta rupiah. Saya sudah membayarnya. Hilang itu deh. Dan bukannya dikirim paketnya, dia malah bilang menemukan sejumlah uang di dalamnya dan saya harus membayar lagi 10 juta agar tidak melaporkannya ke FBI. Saya sadar ini penipuan dan tidak mau mengirim, tapi dia mengancam saya mau melapor ke FBI dan melacak rumah saya lalu menangkap saya. Saya bingung harus bagaimana, tolong penjelasannya. Nah, ini awalnya dia ya. Jadi penipuan seperti ini memang banyak banget sih. So, untuk teman-teman semuanya awalnya gitu sih. Dia ngasih apa namanya? Apapun itu penipuannya pertama gitu. Jadi trik pertama dia ngasih barang kemudian kena bea cukai, kita suruh bayar sekian duit gitu ya. Nanti setelah kita bayar sekian duit nanti nambah lagi sampai kita sadar. Jadi para korban ini akhirnya sadar gitu. Ketika dia sudah sadar, oh saya ini ditipu, akhirnya dia udah nggak mau transfer lagi, ditinggal sama penipu itu. Seperti itu ya. Nah, bukti foto ini adalah foto anunya ya, foto HP-nya, salah satu foto HP-nya, iPhone-nya difoto. Terus ini ada sampai video gini ya. Ada videonya juga nih ya, ini saya sertakan di sini. Nah, ini uangnya. Ini nekat banget ini penipu ya. Tapi saya yakin ini video dikirimkan ke banyak orang gitu loh. Tidak hanya ke dia, ke banyak orang. Nah, ini saya lampirkan semuanya ini. Video-videonya banyak sekali ternyata. Sampai ini dibukanya ini. Ya Allah, nekat banget ini ya penipunya ya. Nekat banget, bener-bener nekat nih. Serius banget nipunya ya. Scammer namanya. Kemudian ini, jamnya bagus sekali jamnya, ya Allah. Mahal sekali ini jamnya. Kemudian ini HP-nya, iPhone-nya. Pegangnya aja, HP-nya aja masih ini segelan, masih ada kletekannya. Nah, selain itu dia bilang akan mengirimkan barang itu. Nah, ini resinya. Blue Skylight Courier Service. Nah, ini ada alamatnya dia, Banyuwangi ya dia. Ini editan sih, gampang sekali ngedit seperti ini, gampang sekali. Nah, kemudian ini lalu memberikan resi ini dan berkata bahwasanya akan mengirim dan segera tiba di Indonesia dan saya disuruh membayar sebanyak 2 juta. Ini udah transfer dia nih, ada bukti transfernya nih. Nah, ini ada transferannya 2 juta, udah melayang 2 juta loh. 2 juta di Indonesia itu ya, kerasa banget ya. Kemudian saya balas gini, aduh hal beginian dilaporkan polisi juga percuma. Dulu tuh pernah juga sih, saya ada yang nggak banyak sih, 5-6 juta itu bantu temen juga sih. Jadi orangnya ada di Taiwan, kita coba laporkan di Indonesia karena kenapa? Ditipu, namanya ada yang digunakan, kemudian penipuan seperti ini. Penggunaan nama itu ya, banyak sekali sekarang penipuan di Facebook itu. Seperti menggunakan namanya Kagung, menggunakan namanya Mbok Cikra, sekarang menggunakan namanya Pak Beni Ramdhani, Kepala BPTMI juga dibuat itu. Nah, itu susah banget melaporkannya ke polisi walaupun sudah ada banyak korban. Kemarin itu saya bukti sebendel korban gitu ya, ini korbannya 1, 2, 3 itu lainnya nggak bisa. Padahal di kepolisian itu juga sebenarnya ada loh alat untuk melacak itu. Jadi nomor WA itu tempatnya di mana itu sudah ada di kepolisian, tapi ya susah melaporkan seperti ini, susah. Sebagaimana kemarin juga dibahas ya di YouTube-nya Mr. Bird itu, yang penipu menggunakan bank BRI BCA minta itu, yang menguras habis tabungan puluhan ratusan juta bahkan, itu juga dilaporkan juga percuma kan, padahal orangnya sudah ada ya videonya, itu fotonya sudah ada juga, sampai sekarang juga nggak ada penerusannya. Jadi penipuan online seperti ini semakin marak. Kenapa? Karena penanganannya nggak ada gitu ya. Nah, ini dia juga kirimkan ya, saya takut akan datang ke rumah saya Kak, ini sampai screenshot FBI sekarang melacakmu. FBI segera
mendapatkan lokasi Anda dan Anda akan ditangkap. Hari oke. Allahu Akbar. Ya karena mbaknya mungkin takut ya, karena pengetahuan mbaknya masih kurang, jadi diancam seperti ini ya takut. Siapa yang nggak takut diancam penjara itu? Sampai saya gini ya, biarkan saja, blokir saja. Mereka tuh cuman cecunguk, biar aja, sudah diurus tetangga saya, polisi gitu. Saya bilangnya gitu. FBI nggak bisa masuk Indonesia, polisi aja gak akan bisa menangkap tanpa ada kriminal. Jangan terlalu bodoh, jangan tanggapi. Barang kiriman itu tidak akan pernah ada kok. Percuma buang-buang duit. Kalau kamu bener-bener terjadi ancaman itu, biar aku yang gantiin kamu di penjara. Sampai akhirnya sempet telepon juga, dan akhirnya dia bilang ini, makasih kak sudah ku blokir, sekarang saya lebih tenang kayak gitu ya. Lupakan, ikhlaskan uang yang hilang. Jangan ingat-ingat lagi, dan jangan berharap kamu dapat kiriman. Yang pernah ada kiriman untukmu tidak akan pernah ada kiriman untukmu. Itu resi editan sudah saya cek. Aku tuh mau ketawa tapi kasihan, tapi yuk kok gini amat gitu ya teman-teman semua itu. Dan mereka sasarannya memang ya kayak gini lah teman-teman semuanya yang agak gaptek gitu ya, takutan, diancam sedikit takut gitu. Jangan lagi kok seperti itu ya, yang nggak jelas seperti itu. Ya, yang sudah jelas aja laporannya, cuman ya udah dibuatin laporan aja, jalannya juga nggak pernah. Kalau jalannya pernah, seandainya kasus-kasus seperti ini, seperti penipuan bank, pengurasan bank itu segera diusut oleh kepolisian dan pelakunya ditangkap, saya yakin pelaku yang lain akan jerah dan tidak akan melakukannya lagi. Kenapa semakin hari semakin banyak? Ya aman kok, pelakunya nggak bisa diapa-apain, pelakunya nggak pernah yang ada diusut sampai ketangkep, itu nggak pernah, walaupun sudah laporan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, hati-hati, jangan buang-buang duit di media sosial, jangan buang-buang duit ini. Kalau kenalan online dimintai uang, jangan pernah mau. Pokoknya itu pesan saya, nggak usah takut.